Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'i'il Islam wa ma'rifata sahihil mu'amalati wa fasidiha litafriqi bainal halal wal haram. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله المفضل على كل الأنام اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Telah disebutkan akan adab bagi orang-orang yang melakukan akan al-jumu'ah, yang mana antara lain daripada adabul jumu'ah wa kuriha salamud dakhil. Daripada adabul jumu'ah, di mana waktu hari Jumat adalah waktu yang merupakan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pintar-pintar bersyukuri akan anugerah yang namanya Yaumul Jumu'ah, yang realisasinya hendaknya pada malam Jumat dan hari Jumat ini lebih meningkatkan akan frekuensi daripada ketaatan, daripada ibadah, berzikir. Maka yang namanya hamba-hamba yang betul-betul mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu manakala benar-benar menjadikan akan malam Jumat dan hari Jumat sebagai ajang untuk memperbanyak akan aktivitas ibadah, terutama az-zikir wa qiraatul Quran dan as-shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena demikian, begitu dianjurkannya orang-orang yang menghadiri al-jumu'ah terutama untuk memantapkan waktu al-jumu'ah tadi dengan berbagai macam ibadah tersebut, maka makruh bagi orang yang memasuki masjid untuk melakukan al-jumu'ah mengucapkan salam kepada al-hadirin, kepada yang lagi hadir. Lebih-lebih di saat al-khatib yakhtub, seperti yang sudah diterangkan pada pelajaran yang telah lewat. Jadi walaupun salam itu dianjurkan untuk dimasyarakatkan, namun ada tempat-tempatnya, antara lain yaitu di saat hadiru al-jumu'ah berada dan mendengarkan akan khutbatul jumu'ah terutama. Ini bagi yang memasuki masjid makruh hukumnya untuk mengucapkan salam. Kenapa? Karena mereka lagi sibuk dengan zikir, dengan qiraatul Quran, dengan as-shalah ala Nabi. Apalagi di saat al-khatib yakhtub. Maka dalam hal ini sekali lagi makruh bagi orang yang masuki masjid untuk mengucapkan salam. Namun bagaimana dengan yang berada di masjid atau al-hadirin manakala mendengar akan
orang yang masuk tadi, ya, di dekatnya mengucapkan salam, dalam hal ini tetap dianjurkan bagi yang mendengarnya tadi itu untuk menjawabnya. Nah, kenapa? Orang yang memasuki masjid kok dimakruhkan untuk mengucapkan salam? Orang memasuki masjid untuk al-Jumu'ah tadi dimakruhkan untuk memulai salam, sementara menjawabnya tetap dianjurkan. Ya. Nah, dalam hal ini larangan atau dimakruhkannya akan ibtida'us salam bagi ad-dakhil tadi itu bukan dari ucapan salamnya, tidak. Tetap ucapan salam ini merupakan fadilah, anugerah yang merupakan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seyogianya kita memasyarakatkannya. Namun bedakan antara fadilah mengucapkan salam dengan saat timing yang tidak tepat. Nah, di sini kemakruhan tadi bukan dari salamnya, tapi karena tidak tepat akan waktunya, ya, tempatnya tadi itu bukan untuk mengucapkan salam, yang mana dalam hal ini malah mengganggu orang-orang yang lagi sibuk berdoa atau berzikir. Ini maksud dari kaidah al-masyghul la yushghal. Orang yang lagi sibuk jangan disibukkan dengan hal-hal lainnya. Nah, begitu pula dalam hal berzikir, beribadah, ini suatu kesibukan yang dianjurkan oleh syariat. Jangan dinodai, jangan disibukkan dengan hal-hal yang menyebabkan mereka tidak mantap, tidak khusyuk di dalam menjalankan akan zikir tadi itu. Jadi dalam hal ini kemakruhan tadi karena tempatnya tidak tepat. Tapi yang namanya salam tetap suatu anugerah yang teramat besar, ya, merupakan kekhususan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama dengan kekhususan lainnya. Maka dalam hal ini hendaknya kita pintar-pintar memasyarakatkannya, memantapkannya. Ya. Ingat, al-Yahud, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu membenci al-muslimin, ya, karena banyaknya keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang antara lainnya yaitu assalam dan al-ta'min, membaca amin barengan antara imam dan makmum. Ini pahalanya sangat-sangat besar. Ini yang disabdakan oleh Nabi, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min. Tidaklah Yahudi itu membenci kalian, ya, atas anugerah-anugerah yang dianugerahkan oleh Allah pada kalian melebihi daripada kebencian mereka terhadap anugerah salam dan at-ta'min, baca amin di waktu berjamaah, ya. Ini yang menjadikan antara Yahudi itu membenci kaum muslimin. Dengan cara apapun mereka tidak akan memberi kesempatan untuk kaum muslimin. Ini kenapa? Karena sebelumnya mereka menginginkan untuk mendapatkan anugerah assalam, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala justru assalam dikhususkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan perlu diketahui ada daripada hal-hal yang terjadi di antara kita, yang mana hal tersebut tidak bisa ditahan, ya. Yang mana hal tersebut merupakan amrun gharizi, hal yang yang menjadi tabiat daripada manusia, ya, tidak bisa menolaknya. Antara lain yaitu orang yang di dalam masjid wahing, ya, al-utos itu wahing, ya. Itu bagaimana bila di saat
kita menghadiri al-Jum'ah, terus ada orang yang wahing. Di sini dikarenakan wahing tadi merupakan hal yang bukan dibikin-bikin, tapi sudah menjadi kebiasaan, sama dengan batuk, tidak bisa ditahan. Sementara dalam hal ini menjawab orang yang wahing ini termasuk hak-hak si muslim. Maka walaupun di dalam masjid waktu melakukan al-Jum'ah, bila ada yang wahing, itu disunnahkan untuk menjawabnya. Ini maksud dari ucapan al-mu'allif, wa yustahabbu tashmitul atis, dan disunnahkan untuk menjawab akan wahingnya orang yang lagi ada di masjid, ya, terus wahing, ya, dianjurkan untuk mendoakannya, yaitu apa? Yarhamukallah. Ini yang dimaksud oleh mu'alif tadi, ya, hendaknya dijawab walaupun dalam masjid tadi, ya. Kenapa? Liumumi adillatihi, karena banyaknya hadis-hadis Nabi menganjurkan akan hal ini. Antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa, "Idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituh, wa idza lam yahmadillah fala tushammitu." Ya. Bila wahing salah satu daripada kalian kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka syammitu, ucapkanlah, ya, balaslah dengan doa yarhamukallah atau rahimakallah. Namun bila tidak mengucapkan alhamdulillah fala tusyammitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun bila tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan kamu mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Karena ini adalah wahing itu mengeluarkan penyakit. Dalam wahing itu rahmah, ya, di mana ribuan penyakit yang berkumpul di kepala itu pada keluar. Maka ini suatu anugerah, ya, orang didoakan untuk sembuh, didoakan untuk diberi rahmat oleh Allah. Bagaimana kalau dia itu sakit, ya, yang mana sakitnya tadi itu karena tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi sakit. Nah, ini suatu gambaran hamba yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk pintar-pintar mensyukurinya. Nah, antara yaitu tadi bila dikenai oleh suatu musibah, hendaknya dia menyadari bahwa musibah tadi itu merupakan peringatan bahwa dirinya kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam hal yang remeh, termasuk dalam masalah wahing tadi itu. Ini wahing suatu anugerah minallahi Subhanahu wa taala. Belum lagi bila dilihat dari sisi hikmah-hikmah yang ada di balik daripada kenapa orang walaupun dia itu presiden, ya, tetap wahing. Nah, ini dari segi hakikatnya hikmahnya banyak. Antara lain yang namanya orang wahing itu walaupun hebat, ganteng, ngatur akan duduknya, begitu wahing tidak bisa menguasai gayanya tadi itu, ya. Kadang-kadang wahing sampai keluar umbelnya, ya. Nah, ini kan memalukan. Ini sengaja dibuat demikian oleh Allah untuk orang-orang yang tinggi atau yang memiliki kedudukan agar jangan sombong. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dari faedah-faedah wahing tadi itu tahsilul mawaddah, menjadikan yang menjawab tadi itu semakin dicintai oleh yang wahing tadi. Karena otomatis dia mengucapkan demikian ini menggambarkan
akan sayangnya padanya, yaitu dengan mendoakan yarhamukallah tadi. Dan juga ta'dibun lil atis bikasrin nafsi anil kibir wal hamal ala tawadhu. Dibuatnya wahyu tadi oleh Allah untuk mengajari orang yang wahyu tadi itu untuk tidak sombong, ya. Ini lebih-lebih katanya beliau, wa fi dzikri rahmati minal wa fi dzikri rahmah ya dulu yush'ir bidzambi alladhi la yakhlu minhu aktsarul mukallafin. Nah, dengan adanya orang mengucapkan yarhamukallah pada orang yang wahyu tadi, mudah-mudahan Allah merahmati Anda, ini menunjukkan bahwasanya dirinya ada padanya dosa, kesalahan, maka hendaknya ingat akan kesalahannya. Nah, ini semuanya berkat wahyu yang menurut kita ini hal yang remeh, padahal ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu besarnya akan anugerah yang namanya al-atis tadi atau wahyu, maka walaupun di saat al-Jumu'ah tidak apa-apa orang menjawab akan orang yang wahyu tadi dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, begitu pula hadis lainnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Bila wahyu salah satu daripada kalian hendaknya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian yang mendengar wal yaqul lahu yarhamukallah, yang mendengar disunahkan mengucapkan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat padamu. Kemudian yang wahyu tadi hendaknya menjawab lagi wal yaqul lahu yaghfirullahu lana wa lakum, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan bagi kami dan bagi kalian. Nah, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum fal yushammidhu jalisuh, fa in zada ala thalathatin fa huwa mazkum wa la yushammid ba'da thalath, rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Hadis yang ketiga ini menyebutkan idza atasa ahadukum, bila wahyu salah satu daripada kalian, maka hendaknya falisham itu jalisuhu, menjawabnya orang yang duduk di dekatnya. Nah, ini menjawabnya ya dengan mengucapkan yarhamukallah tadi, itu berlaku untuk 3 kali wahyu. Fa in zada ala salatin fa huwa maskum. Namun bila wahyu tadi itu lebih dari 3 kali, ya 4 kali, 5 kali, ini adalah gambaran maskum, flu. Ya, maka wala yushammid ba'da salatin, tidak dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah, ya, tapi justru dianjurkan untuk mengucapkan afakallah, ya, atau syafakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan bagimu. Sebab itu tadi wahyu adalah pengeluaran dari kepala terutama, ya, akan berbagai macam penyakit. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita pintar-pintar mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada anjuran syari' bagi orang yang diberi anugerah akan al-Jumu'ah, yaitu wa yusannu qira'atu suratil kahf wa iktsaruha yaumaha wa lailataha. Jangan lupa, ya, untuk membaca suratul kahf, ya, dan dianjurkan untuk memperbanyaknya. Berkata Imam Syafi'i dan para ulama, dianjurkan untuk membaca minimal 3 kali.
itu bukan pada malamnya saja, tapi yaumaha wa lailataha, pada hari Jumat dan malam Jumat. Bahkan membacanya di waktu hari Jumat, terutama pada salat subuh, ini lebih dianjurkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya man qara'a surat al-kahf yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca akan suratul kahf pada hari Jumat sekali saja, adha'a lahu, diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah untuknya cahaya minan nur, daripada an-nur, selama ma bainal jum'atain, antara Jumat di mana dia membaca suratul kahf itu diteruskan, dipanjangkan akan anugerah tadi, ya, tidak redup akan cahayanya tadi sampai Jumat yang kedua. Dan begitu pula wa man qara'aha lailataha adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal baitil atiq. Lebih-lebih hadis ini menyebutkan betapa besarnya fadilah qiraatu surat al-kahf, yaitu sabda Nabi, man qara'aha, barang siapa membaca surat al-kahf lailataha, pada malam al-Jumat, adha'a lahu, diberi oleh Allah cahaya untuknya minan nur, daripada nur, ma bainahu, antara dirinya, ya, terus naik, ya, memanjang, meninggi sampai wa bainal baitul atiq, sampai al baitul atiq. Ini daripada fadail membaca suratul kahf, ya. Dalam hal ini bukan saja suratul kahf, tapi surat-surat Al-Imran, surat Hud, ya, sebagaimana dalam beberapa hadis sebutkan untuk membaca surat Al-Imran pada hari Jumat, karena Nabi bersabda dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, man qara'a ala Imran yauma Jum'atin gharabatis syams bidzunubihi, barang siapa yang membaca surat Al-Imran pada hari Jumat, maka gugurlah akan dosa-dosanya dengan tenggelamnya matahari di hari Jumat tersebut. Jangan lupa surat Hud, dalam hadis iqra'u Hud yaumal jumu'ah wa hamim ad-dukhan, bacalah surat Hud pada hari Jumat dan hamim ad-dukhan. Dalam hadis lainnya, man qara'a ad-dukhan lailatal jumu'ah ghufira lahu, barang siapa membaca surat ad-dukhan pada malam Jumat diampuni dosa-dosanya. Ini yang harus kita maksimalkan selagi kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan umur, akan kesehatan, akan kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkanlah, ungkapkanlah akan syukur kita, yaitu dengan benar-benar memaksimalkan akan kesempatan tersebut. Insyaallah umur-umur kita akan dipanjangkan oleh Allah dan diberi barokah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.